akan memulai ibadah pemakaman atas Dewi Bapak Fatma Budi Simanjuntak. Mohon kasih Bapak Yusuf akan memberikan kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini atas perlindungan dan kenyataanmu sepanjang perjalanan kami dari Bandung menuju di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menghantar Bapak Hotma di peristirahatan yang terakhir tempat ini ya Tuhan. Kiranya melalui upacara ini kami boleh mendapatkan suatu kekuatan yang baru dan juga penghiburan yang daripada Tuhan. Dan setiap kali kami mendengar pujian dan firman yang ditaburkan, hati kami mendapatkan penghiburan yang daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga nanti kami boleh melakukan upacara ini dengan penuh hikmat dan juga penyertaan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Krisna Firmando yang akan memimpin. Ya Tuhan, bersertai sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk menaikkan satu pujian dari nomor 13, bahwa segala rencana dalam kehidupan kita yang kita mungkin anggap baik, terkadang seringkali bukanlah rencana dari Tuhan, tetapi rencana Tuhan selalu yang indah dan yang terbaik. Dan biarlah ini pun ketika kita mengalami peristiwa kehilangan dari saudara kita, Bapak Hotma, kita percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik buat Bapak Hotma dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Pujian nomor 13 kita naikkan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini kami mengerti sekarang. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih buat rencana hidup kami. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi kita menaikkan pujian. Sungguh indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku
Kita mengingat pujian ini bahwa memang rancangan Tuhan dan rencana Tuhan indah bagi setiap kita, orang-orang umat-umat yang bersandar kepada-Nya. Kita naikkan kembali pujian nomor 65. Ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya bahwa di rumah Bapa kita banyak tempat yang sudah Yesus sediakan bagi setiap kita. Dia berkata bahwa di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Dialah ini juga menjadi pengingat bagi setiap kita dan juga penghiburan bagi keluarga, bahwa kita tahu bahwa khotbah saat ini ada bersama dengan Bapa di surga. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Setia
keluarga yang akan memberikan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di
ini di sekitaran di jenazah jadi momentum bagi setiap kami untuk mengingat bahwa suatu hari kelak pun kami juga akan mengalami hal yang sama, bahwa ada pemberhentian dari kehidupan ini. Dan biarlah saat ini sedang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang akan tolong setiap kami agar firman ini boleh menjadi pengingat bagi kami, menjadi peneguh bagi setiap kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapak, Bapamu yang akan menyampaikan Tuhan yang tolong Tuhan yang penting. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang saya pernah melihat di salah satu kaos di depan orang yang ada di depan saya ketika lampu merah. Ada sebuah kaos yang bertuliskan manusia takut pada apa yang tidak dia mengerti. Ya, karena memang manusia itu takut pada apa yang tidak dia mengerti. Apapun yang tidak dia mengerti pasti dia takuti. Entah itu hari-hari depan, entah itu suasana atau tempat yang belum dia mengerti, itu menakutkan bagi dia. Karena memang sesuatu yang belum kita mengerti itu sesuatu yang misteri. Dan salah satunya juga adalah kematian. Banyak orang takut pada kematian karena apa? Karena memang sesuatu yang tidak dia mengerti, kemana setelah kematian dan lain sebagainya, ngapain di kematian itu, semua menjadi misteri, dan itu bagi sebagian orang menakutkan. Dan kematian justru menurut saya adalah sesuatu yang seru, karena ada banyak orang yang berusaha untuk hidup lama gitu ya. Ada banyak hal-hal bisnis yang dikerjakan untuk mencapai usia ratusan tahun, ribuan tahun. Tetapi justru menjadi sesuatu yang menyedihkan dan mengerikan ketika kita menyaksikan hidup panjang dan kemudian menyaksikan orang-orang yang kita kasihi itu mendahului setiap kita. Jadi kematian itu justru adalah suatu anugerah ya, suatu nikmat ketika kita ada perhentian dari kehidupan ini. Tetapi ya faktanya ada juga orang-orang yang bukan hanya takut kepada kematian, tetapi takut pada kehidupan juga ada. Orang yang takut menjalani kehidupan. Seperti beberapa waktu yang lalu kita lihat di berita, ada orang, satu keluarga yang mengakhiri hidupnya karena takut akan kehidupan. Tentu kita tahu ya bahwa setiap manusia itu akan masuk ke dalam kekekalan, entah itu kehidupan kekal atau kematian kekal. Tetapi bagi kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka janji keselamatan itu dinyatakan buat setiap kita. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Ayub pasal pertama ayat 21. Firman Tuhan berkata, katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tentu kita sangat akrab dengan ayat ini, dan kita tahu juga dalam situasi apa Ayub mengatakan hal ini. Dalam situasi yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan, ketika anaknya mati, ternaknya, usaha yang dilakukannya, dilakukannya, hasil kerja kerasnya, kekayaannya semua hilang dengan seketika. Tetapi dari semua peristiwa itu Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat ini juga mengingatkan bahwa hidup dan mati itu berada di tangan Tuhan. Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun. Dan kata Ayub tadi ya, bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita akan kembali ke Sang Pencipta kita pun kita tidak akan membawa apa-apa. Seberapapun kayanya kita, seberapapun banyaknya tanah kita, ribuan hektar bahkan, pada akhirnya yang kita butuhkan hanya tanah 1x2 untuk tempat bagian kita. Itulah akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berusaha keras untuk berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi pengingat bahwa akhir dari semuanya, dari kehidupan kita di dunia ini adalah di tempat pemakaman ini. Tempat di mana kita diperistirahatkan untuk yang terakhir kali di dunia ini. Dan dari sisi orang yang ditinggalkan, kita melihat bahwa saudara kita ini adalah milik Tuhan, yang harus kembali kepada pemiliknya. Dan sesuai dengan imannya, kita tahu
akhir perjalanan kehidupan Bapak Hotma, bahwa kematian orang percaya selayaknya kita ini seperti berganti kostum ya bagi orang percaya. Kalau kita melihat para astronot-astronot yang pergi ke luar angkasa, mereka tidak mengenakan tubuh seperti ini karena kita tahu bahwa akan binasa, hancur atmosfer dan lain sebagainya. Tetapi ketika di luar angkasa, mereka harus mengenakan pakaian-pakaian khusus supaya bisa tetap hidup di sana. Nah, saya membayangkan bahwa ketika kita mengalami kematian, itu artinya kita akan mengenakan pakaian yang baru, mengenakan tubuh yang baru untuk kita pergunakan dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak ada ujungnya, kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan yang kekal itu, dan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Sehingga kematian bagi kita orang percaya itu menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan, karena kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus. Dan dari sisi orang yang akan meninggalkan dunia ini, ya kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Mari kita juga semasa hidup kita memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan, kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Ayub tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Kita perlu menyerahkan, memiliki penyerahan yang total kepada Allah, bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita, Tuhanlah sang pemilik dari kehidupan kita. Dan mari kita juga membaktikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita ini adalah milik Allah. Bagaimana cara kita membaktikan hidup kita kepada Tuhan? Ya, dengan kita beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan bahkan mengasihi orang lain, mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain sesuai dengan hukum kasih-Nya. Itu kita lakukan sebagai bukti dan wujud dari kita membaktikan hidup kita kepada Allah. Biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap kita di San Diego Hill ini, di tempat perhentian ini. Kita mengingat bahwa suatu hari kelak kita pun akan mengalami hal yang sama, ada perhentian. Oleh sebab itu tidak ada hal yang bisa kita banggakan di dunia ini, tidak ada hal yang bisa kita banggakan ya, karena semuanya adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sejenak kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami ada perhentian, dan sepanjang kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami hidup, kami mau mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami rindu menjadi orang-orang yang memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan, dan juga membaktikan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan tolong setiap kami, memimpin setiap kami, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kami pulang, kami didapati sebagai orang-orang yang setia, kami didapati sebagai orang-orang yang telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera, biar kekuatan, penghiburan daripada Tuhan itu Tuhan terus nyatakan buat keluarga yang ditinggalkan, dan kami menyerahkan untuk acara kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mempersilahkan memberikan kesempatan untuk pihak keluarga yang kemarin belum sempat melihat wajah dari Bapak Hotma, atau juga keluarga yang ingin menyaksikan untuk yang terakhir kali sebelum jenazah diturunkan. Saya persilakan. Enggak, gua mau kemarin mandiin. Ini mulai bayangan yang bagus. Emang ini bagus banget. Ini bagus banget. Mas, jelas. Look.
sudah, silakan kembali untuk duduk. Sudah dari keluarga. Sudah, silakan untuk ini. Yang saya dulu untuk mengirimkan silakan. jenis banget sih si anak itu ribut-ributan itu sama ngoperasi ikan kering itu macam-macam tapi kalau makan bisa makan ikan kumur ganas kalau kumur ganas itu banyak ikan mana bu kurang kesini di kurang kesini.
Ya, udah ya. Ya, udah. Ya. Setiap kita keluarga memberikan penghormatan yang terakhir dalam bentuk penaburan bunga, dan kita mau katakan selamat jalan Bapak. Setelah keluarga nanti habis menaburkan, nanti saya persilakan juga buat setiap kita yang ingin memberikan penghormatan terakhir dengan menaburkan bunga. Dek, tabur bunga. Sini, dekat sini, Dek. Opa mau tabur bunga, Opa. Oh iya, mari. Kamu taruh bunga saya? Iya. Dipegang ya. Tadi bisa. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Yesus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu di rumah Bapa, sampai bertemu Jehu. Ya. Tuhan Allah beserta Mau jalan begitu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta saya persilahkan untuk petugas bisa Bapak Ibu, sambil menunggu petugas dari San Diego Hill, mungkin ada dari pihak keluarga ingin menyampaikan sesuatu kepada namanya sama. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kita sudah turut bersama membantu hadir sejak dari rumah sakit hingga di tempat sini. Ini tempat yang sementara, sebab kita yakin bahwa ketika kita percaya, maka janjinya itu ya dan amin. Sehingga satu hari kelak
kita akan berjumpa lagi di rumah yang kekal di surga. Dia telah melalui kita saat-saat terakhir bergumul dengan apa yang Tuhan izinkan dia gumuli, sakit, sampai Tuhan memanggil dia. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan buat hidupnya dan kita adalah yang terbaik. Kita mengerti atau tidak, itu persoalan lain. Tapi kita percaya bahwa dalam iman kita tahu bahwa yang terjadi secara manusia sangat menyedihkan. Ada banyak air mata yang tercurah, ada banyak hati yang pedih dan sakit. Rasanya berat, sangat berat. Apalagi berpisah dengan orang-orang yang punya kenangan-kenangan yang tidak bisa dihapus. Waktu boleh berlalu, peristiwa ini boleh berlalu, tapi semua kenangan yang indah terpatri dalam jiwa yang paling dalam. Dan ketika kita mengingat kembali, entah melihat wajahnya, peninggalan-peninggalan yang pernah kita pegang atau kita miliki, akan selalu mengingatkan kembali pada kekasih kita Hotma Budiman Sumajuntak di usia 66 tahun, usia yang masih muda. Tetapi waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Rasanya tidak ingin pergi, apalagi melepaskan. Gak ada yang rela di sini. Tapi kita tahu inilah yang terbaik. Tuhan sudah sayang, Tuhan memanggilnya, dan dia telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, menyelesaikan dengan baik, dan dia sudah bersama dengan Sang Penciptanya di sana. Nah, tinggal kita di sini. Semua yang baik yang pernah kita lalui bersama, biarlah itu tersimpan sebagai kenangan yang indah. Dan kesalahan-kesalahan beliau, biarlah kita akhiri di sini. Tidak lagi yang kita ingat. Yang kita ingat hanyalah kenangan yang indah bersamanya. Sekali lagi, kalau ada banyak sekali kekurangan karena dalam situasi seperti ini, barangkali keluarga karena memfokus kepada beberapa hal, yang lain barangkali tidak disalamin atau apa, atau seolah-olah tidak disapa. Saya mewakili keluarga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang memberikan bantuan, doa, materi, moral bagi seluruh keluarga, tetapi secara khusus buat almarhum yang kita kasihi. Keluarga tidak bisa membalas, karena budi tidak bisa dibalas. Tapi doa kami semua akan menyertai ibu bapak, saudara-saudara terkasih yang sudah membantu, yang mendorong, yang mendukung dalam doa, memberi support moral, materi. Kiranya Tuhan yang membalasnya berlipat. Akhirnya dari semuanya, saya mengatakan terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persilakan kepada petugas dari Sandi Kudil. Mundur dulu ya, kan ada yang mau masuk sih ke tanah. Iya kan? Nanti kena. Depan. Biar
jadi tua. Mau jadi namanya. Balik lagi. Mama 2 hari ini kita bisa nggak nih bertiga gitu kan cuma bertiga. Kemarin kita duduk ketigaan tinggal aku gerak 3 aja kita tadi berenang yang dua nggak ada paman nggak banyak kok dua aja jadi hancur hancurnya lama iya tekstil jangan yang mahal-mahal jangan kayu jati jangan kelar berapa ratus selesai. Saya bersama saudara-saudaranya yang memberikan kekuatan untuk tetap dapat berjalan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk ibadah kita pada siang ini. Untuk memberikan bunga, taburan bunga. Itunya namanya jangan di sampingnya, boleh? Sampingnya di samping. Ya, cara selanjutnya adalah penaburan bunga yang dimulai dari keluarga inti terlebih dahulu ya. Keluarga inti terlebih dahulu dilanjutkan dengan rekan-rekan yang lain yang tabur bunga, dipersilakan. Tanahnya dituangkan aja semua. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian berakhir sudah prosesi pemakaman pada siang hari ini. Kami atas nama staf dan manajemen San Diego Hills mengucapkan terima kasih. Kami telah mendapat kepercayaan untuk mengantarkan almarhum Bapak Hotma ke tempat wisata terakhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami juga informasikan bahwa keluarga telah menyiapkan makan siang yang berada di ruangan marketing gallery, di ruangan Ruby. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis ini setelah tabur bunga yang mau berfoto, habis itu boleh kembali ke kendaraan masing-masing menuju marketing gallery di ruangan Ruby. Terima kasih.
di sana ya. Oh, itu Fan. Thank you. Fan, bukan ya? Ini aja dua. Ini tinggal aja. Ayo tabur. Mama mana? Foto foto dua. Gap. Mama tuh lagi sama tante itu. Nanti fotonya jangan lupa dibawa. Oh iya. Ya barang-barangnya iya dicek lagi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Mama. Bagi yang lain, Bagi ya. Nggak apa-apa, Papa yang Ini Mama ini tabur dulu mah. Oke, Dari Gojek. Aunya. Itu tuh tabur Mama. Udah. Siapin makanan nggak masak. Malas makan gitu loh. Makanan